Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Ini daftar 6 orang terkaya Indonesia yang putuskan jadi mualaf hingga bangun masjid. Kisah 6 orang terkaya Indonesia memilih untuk menjadi mualaf. Bahkan, 6 orang terkaya ini sampai ada yang bercita-cita membangun 1000 masjid setelah menjadi mualaf. Perpindahan keyakinan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Perpindahan keyakinan menjadi mualaf juga menjadi sorotan. Kisahnya pun menarik untuk jadi inspirasi. Sederet pengusaha Indonesia ini memilih untuk jadi mualaf setelah ada perdebatan yang rumit dan pertimbangan yang matang. Kisah spiritual seseorang memang berbeda-beda. Banyak di antara manusia yang masih mencari jati diri mereka, dan masih berpindah-pindah keyakinan. Namun, perpindahan keyakinan ini tentu melalui proses yang sulit dan pertimbangan yang matang. Banyak pertentangan yang mereka alami, mulai dari efek untuk diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan masyarakat. Beberapa pengusaha Indonesia ini mengalami kisah perpindahan keyakinan menjadi seorang mualaf. Ceritanya pun menarik untuk dibahas. Bukan untuk dihujat atau sebagai bahan perbincangan negatif, namun bisa diambil sisi positifnya. Penasaran siapa saja daftar orang terkaya di Indonesia dengan jabatan dan kekayaan yang dimilikinya? Tonton video ini sampai selesai. Satu, H.M. Jos Sutomo. H.M. Jos Sutomo merupakan pengusaha keturunan Tionghoa asal Kalimantan yang memutuskan mualaf. Dia tercatat dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Globe Asia pada 2017. Dia juga menempati urutan 93 dengan kisaran kekayaan 430 juta dolar, atau setara 5,5 triliun rupiah setelah taks amnesti. Berbagai harta yang didapatnya ini berasal dari banyak bisnis dengan berbagai bidang. Bahkan, H.M. Jos Sutomo telah membangun 4 masjid Cengho yang berada di Balikpapan, Batua Kutai Kartanegara, dan Samarinda. Tak lupa, dia selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dua, Irwan Musri. Irwan Musri merupakan orang terkaya Indonesia, sekaligus suami dari musisi Maya Estianty yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Dia lahir dari keluarga Yahudi, kemudian melalui masa kecilnya hingga lulus SMP di Surabaya. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Awalnya, Irwan hanya ingin pindah negara saja tanpa terpikir untuk melanjutkan kuliah di sana. Dia juga pernah menjadi pembersih jendela gedung. Sampai suatu saat, dia diangkat menjadi manajer di suatu perusahaan di sana. Pada 1987, Irwan memutuskan kembali ke Indonesia untuk merintis bisnis jam tangannya. Saat ini, Irwan telah menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO Timerindo Perkasa International atau Time International, perusahaan yang memegang hak retail dari 40 merek jam tangan eksklusif dunia, dan produk gaya hidup kelas atas, seperti Gucci, Rolex, Chanel, dan lainnya. Tiga, Jusuf Hamka. Jusuf Hamka adalah orang terkaya Indonesia yang menjadi mualaf. Pria yang akrab disapa Baba Alun ini adalah salah satu bos perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada. Dia dikenal dengan sifat yang dermawan dan senang membantu orang lain tanpa peduli latar belakang. Karena sifat rendah hatinya ini, membuat masyarakat semakin kagum dengan pengusaha berdarah Tionghoa ini. Adapun Jusuf Hamka memiliki cita-cita untuk membangun 1000 masjid. Salah satu yang telah berhasil adalah Masjid Baba Alun, yang berada di bawah kolong tol Insinyur Wiyoto Wiono, di mana
masjid bangunan khas Tionghoa itu menyediakan balai masyarakat, yang boleh ditempati masyarakat tanpa hunian. Lalu, Jusuf Hamka juga membuka warung nasi kuning pojok halal, yang seporsi nasinya hanya Rp3.000 dan bisa mengambil sepuasnya. Tidak jarang, ia juga memberikan makanan secara gratis bagi masyarakat kurang mampu. Di tahun 2020, Jusuf Hamka membuka warung sembako dengan harga murah, untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Pembeli hanya harus membayar Rp5.000 untuk satu paket sembako, yang terdiri dari beras, mie instan, kornet, dan teh. Ada satu prinsip yang dipegang teguh olehnya, yakni, jangan pernah merasa jadi miskin saat membantu orang lain. Empat, Lee Kang Hyun. Orang terkaya di Indonesia bernama Lee Kang Hyun ini juga memutuskan menjadi mualaf. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini adalah mantan Vice Presiden Samsung Indonesia. Awalnya, Lee mulai bertugas di Samsung Indonesia pada 1993, dan bertanggung jawab atas banyak hal dalam kegiatan operasional, mulai ekspor-impor, ketenaga kerjaan, keuangan, sampai urusan logistik. Tapi, pada 2012, Lee kembali lagi ke Indonesia sebagai Corporate Business Vice President. 1 tahun setelah itu, dia menjabat sebagai Corporate Business and Corporate Affairs Vice President, PT Samsung Electronics Indonesia. Akhirnya, usai bekerja 28 tahun di Samsung, Lee memutuskan untuk pindah ke perusahaan otomotif Hyundai Motor Asia Pasifik. Kini, Lee menjabat sebagai Vice President sekaligus Chief Operating Officer atau COO. Lima, Johari Zain. Johari Zain adalah pendiri dari ekspedisi JNE. Ia merupakan bos mualaf yang lahir di Medan, Sumatera Utara, pada tahun 1954. Diketahui, jika keluarganya adalah kelompok pedagang Tionghoa yang menganut agama Buddha, sekitar tahun 1982, dia memutuskan menjadi mualaf serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bukan sembarang mualaf biasa, Johari bahkan memiliki mimpi besar untuk membangun 99 masjid. Pria yang akrab disapa Pak Jo ini, mengatakan bahwa saat memutuskan memeluk agama Islam, itu karena ia akan menikah dengan istrinya. Keterlibatan sang istrinya pun sangat besar, sang istri sangat mendukungnya. Setelah menjadi mualaf, lingkungan Islam sangat menyambut hangat Pak Jo. Selain itu, banyak yang bersedia membantu memberikan ilmu agama kepadanya. Enam, Fitria Yusuf. Fitria Yusuf merupakan CEO PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Putri pengusaha dan tokoh Muslim Tionghoa Indonesia Jusuf Hamka ini mengucapkan 2 kalimat syahadat pada Kamis tanggal 12 Maret tahun 2020 silam di Masjid Lauze Sawah Besar, Jakarta Pusat. Video bos perusahaan mualaf yang mengucapkan syahadat ini sempat viral di media sosial. Fitri mengaku memeluk Islam karena mendapat hidayah, serta terinspirasi dari perbuatan ayahnya. Tak sekedar sebagai seorang ayah dan atasan yang baik, Fitria mengaku melihat ayahnya sebagai umat Muslim yang taat dalam menjalankan ibadah dan bersedekah. Itulah sederet bos terkaya Indonesia yang memutuskan jadi mualaf. Semoga mereka tetap istiqomah dan menjadi inspirasi buat kita semua. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya.